Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Baik, anak-anak sekalian kelas 6 yang saleh dan salehah. Jumpa lagi dengan Pak Ali di video pembelajaran berikutnya, melanjutkan pembahasan tentang pembagian fiil ya. Baik, sebelum kita mulai materi, mari sama-sama kita awali dengan Bismillah dan doa belajar. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, untuk menguatkan ingatan kita, Pak Ali review kembali bahwa dalam bahasa Arab ada dinamakan yang pertama isim, yaitu benda. Yang kedua, fiil. Fiil itu adalah kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan atau aktivitas atau kegiatan. Nah, seperti di video sebelumnya sudah Pak Ali sampaikan bahwa fiil atau kata kerja itu dibagi tiga, yakni madi, mudhore, dan amar. Ya, apa bedanya? Nah, berbicara tentang fiil atau kata kerja, pasti akan berhubungan yang pertama dengan waktu. Kalau fiil itu kata kerja, pasti ada waktunya. Sudah atau belum? Nah, kata kerja, kegiatan, pekerjaan, buatan yang menunjukkan aktivitas yang sudah dilakukan, telah dilakukan itu namanya masuk ke dalam kategori fiil madi. Sedangkan yang belum dilakukan atau akan, tapi sifatnya adalah rencana misalnya itu masuk ke dalam kategori fiil mudhore. Sedangkan belum dilakukan dan menunjukkan perintah, maka itu masuk ke dalam fiil amar. Nah, kita review lagi bagaimana ciri perubahannya untuk fiil madi, mudhore, dan amar. Fiil madi ciri perubahannya adalah di akhir. Contoh laiba, laibat, laibta, laibti, laibtu, laibna gitu. Ini ciri perubahannya merah ya. Untuk ciri perubahannya kalau posisi satu huwa itu adalah ciri fi'il madi itu hidup selamanya. Sedangkan setelah itu kalau pelakunya posisi dua hiya, anta, anti, anak, nama maka ikutin perubahannya. Laiba, laibat, laiba, laiba hidup tambah tamati laiba, laibat. Sedangkan mulai posisi 3 sampai terakhir nahnu maka kalau akhirnya ba maka banyak mati laiba, 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 laiba. Tambahnya ya, ta, ti, tuna, laiba, laibat, laibta, laibti, laibtu, laibna. Untuk fi'il mudhore ciri perubahannya di awal. Ya, ta, 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 ana. Atau kalau yu, tu, 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 unu. Yal'abu, tal'abu, tal'abu, tal'abina, al'abu, nal'abu. Untuk ciri fi'il amar, ciri perubahannya depan belakang. Il'ab. Kalau untuk anta atau posisi anta, untuk laki-laki, untuk perempuan, il'abi. Sekarang yang mau Pak bahas adalah tentang penerapannya dalam fiil. Nah, fiil madi prakteknya dalam kali seperti apa? Nah, baik fiil madi maupun fiil mudhore yang dibahas itu sama. Dikelompokkan pola kalimatnya, praktek dalam kalimatnya untuk fiil madi mudhore dikelompokkan jadi dua. Bentuknya ismiyah, ada juga bentuk fi'liyah. Kalau ismiyah sudah tentu kalimatnya dimulai dari pelaku atau subjek dulu baru fi'il atau predikat. Sedangkan untuk fi'liyah dimulai dari fi'il dulu baru pelakunya belakangan. Langsung masuk contoh. Nah, jadi kata ganti ini nggak harus ada ya. Ini hanya buat rumus aja. Rumus perubahan dari si fi'il itu tadi. Huwa, hiya, anta, anti, nahnu. Tetap ini jadi patokan. Nah, artinya kalau ini misalnya dipakai, maka si Ahmad dibuang atau si Fatimah nggak dipakai. Nah, seandainya kalau katakan ini dibuang, maka nah, Ahmad atau Fatimahnya bisa dipakai. Nah, untuk ismiyah atau subjek dulu baru fi'il atau predikat. Maka contohnya Ahmad main bola. Nah, Ahmadu la'ibal al-kurota. Nah, kurota ini asal katanya di bola kurotun. Begitu jadi objek maka nggak boleh kurotun. Nggak boleh langsung dipasang kurotun. Tapi objek baris akhirnya selalu fathah kurota. Dan supaya sempurna kamu tambahkan alif lam di depannya. Kurotun jadi al kurota semua ya. Nah,
Nah, untuk posisi ismiyah atau bentuk kalimat ismiyah, subjek dulu, maka bisa diterapin semua. Dari mulai posisi satu, huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu, semuanya bisa diterapin. Yang penting, eh, rumus fi'il madinya yang tadi dari atas, ciri perubahan di belakang, itu diterapin. Laiba, laibat, laibeta, laibti, laibtu, laibna. Nah, maka huwa laiba al-qurata, hiya laibat al-qurata. Atau kalau huwa hiyanya nggak muncul, itu kalau huwa bisa digantikan sama pelaku laki. Mau nama orang, mau profesi, mau keluarga, boleh. Jadi contoh Ahmad laiba al-qurata, Fatimah laibat al-qurata. Ke bawahnya jadi tinggal mengubah sesuai rumus tadi. Laibta, laibti, laibtu, laibna. Sesuai posisinya tadi ya. Itu untuk ismiyah. Jadi untuk ismiyah dari mulai posisi huwa, ya, anta, ani, nahnu, maka fiilnya bisa diterapin semua di sini. Sedangkan untuk posisi fi'liyah hanya posisi satu dan dua. Untuk fi'liyah sekali lagi hanya posisi satu dan dua. Posisi huwa dan hiya aja yang bisa diterapkan fiilnya untuk masuk sini. Kenapa? Dimulai dari fiil dulu. Meskipun contohnya sini laiba Ahmad al-Qurata, untuk cewek laibat Fatimah al-Qurata, maka tetap nanti kalau disuruh mengartikan, yaitu artinya subjeknya duluan. Ahmad main bola. Hanya saja pola orang Arab itu sering dipakainya bahasa Arabnya itu kalau ngomong fiil dulu baru pelakunya. Seperti itu ya. Nah, ini contoh untuk penerapan fiil madi ke dalam kalimat. Ya, dalam pola ismiyah maupun fi'liyah. Untuk fi'il mudhari' sama, tinggal ngubah aja laiba laibnya, fi'il madinya tinggal diubah aja jadi fi'il mudhari'. Seperti ini. Ahmad yal abu, Fatimah tal abu, anta tal abu, anti tal abina, ana al abu, nahnu nal abu. Nah, ini tadi laiba, laibat menjadi yal abu tal abu. Seperti itu. Al-Qur'annya tetap ya. Seperti itu ya. Terus yang bedain apa dong gitu ya. Jadi yang bedain dari penerapannya sama mati dan mudhari bahwa untuk pola yang pertama tadi ismiyah dimulai subjek dulu maka itu hanya untuk fi'il mudhari aja, mohon maaf hanya fi'il mudhari aja yang bisa diterapin seperti ini. Nah, ya, untuk posisinya ada bisa terapin. Tapi kalau untuk fi'il madi orang Arab jarang menerapkan ya seperti ini jarang ya. Fi'il madi rata-rata itu dipakai hanya untuk posisi fi'liyah aja, bentuk fi'liyah aja. Makanya Pak Ali kasih silang nih ya untuk posisi ismiyah untuk fi'il madi kalau dipaksain boleh seperti ini. Ya, tapi itu jarang dipraktekin oleh orang Arab ya. Jadi fi'il madi yang dipraktekin oleh orang Arab hanya posisi satu dan dua yaitu uh, posisi huwa dan hiya. Contohnya seperti tadi laiba Ahmadu al-Qurta atau laibat Fatimah al-Qurta. Termasuk fi'il mudhari itu makanya sini kosong putih ya untuk posisi tiga anta anti anana kosong. Nah, tinggal ngubah kalau fi'il mudhari laiba jadi yal abu. Ya, di sini laibat jadi tal abu fi'il mudhari'nya ya. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sedang untuk penerapan untuk fi'il amar seperti ini. Posisi 1, 2 maupun ismiyahnya maupun fi'ilnya kosong. Ya, ana nahnunya juga kosong. Yang ada hanya posisi anta. Bisa dipraktekin seperti ini. Bedanya apa kalau fi'il madi dan mudhari itu menyebut namanya nggak pakai iya. Tapi kalau menuntut fi'il amar umumnya yang menunjukkan fi'il amar itu kalau nama orangnya disebut pakai iya. Ya Ahmad, ya Maryam. Ya Ahmad harus pakai fi'il amar laki-laki. Ya Ahmad il'ab al-qurta. Ahmad mainkan bola itu gitu ya. Ya Maryam il'abi al-qurta. Nah, atau bisa jadi namanya dibalik di belakang. Il'ab sama il'ab atau il'abinya duluan. Il'ab al-qurta ya Ahmad. Il'abi al-qurta ya Maryam. Seperti itu ya. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Ini contoh lainnya tadi kalau contoh gampangnya. Nah, pelakunya di atas misalnya Bang. Wa yakulu, ya kan? Boleh jadi ini Ahmad yakulu gitu. Atau pakai profesi untuk karena profesi atilmi itu yakulu. Tapi kalau udah masuk fil amar, nah tadi disebut namanya kan Ahmad yakulu. Tapi kalau udah disebut nggak pakai iya, tapi kalau disebut namanya pakai iya, maka harus menuntut fil amar. Ya Ahmad kul, ya Ahmad udrus, gitu ya. Seperti itu dan seterusnya.